Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kita Kali ini memang kita akan memaraton komik-komik populer. yes. Kalau ada yang bilang trio jam yang baru, tapi yang menurut kami trio jam itu tidak bisa digantikan. Kenapa? Itu nanti Big Three ya? itu nunggu Mas Bagas selesai baca Naruto ya. Nanti kita bahas semuanya. Habis itu Mas Bagas baca Bleach, habis itu kita bahas semuanya. Betul sekali. Baca Naruto lama banget ya. Aku nggak tahu konten ini keluar duluan konten Jujutsu atau Boku no. Tapi intinya Boku no dulu, pasti. Tapi intinya kenapa dua-duanya itu kita bikin karena menjelang tamat kata Daris begitu. Gitu. Jadi ya, oke. Tamat kita nanti kehilangan momentum buat membahasnya ya. Ya. Karena kita bahasnya koridornya komik dan anime, nggak cuma anime doang, nggak cuma komik doang. Kenapa semuanya bersinergi itu? Fenomenanya. Sebagaimana Kimetsu no Yaiba kemarin kita bahas juga Ya. dengan logika yang sama kan? Betul. Dengan logika yang sama. Betul. Nah, Jujutsu Kaisen ini ngehit banget kan? Betul. Ngehit banget. Jadi Dan dia ngikutin formula yang sama dengan Kimetsu, kasih fokus ke satu episode, dar meledak season satunya. Oh iya. Kalau season 2-nya hampir banyak sekali highlight-nya. Kalau season 1 highlight-nya cuma di satu tempat, dar gede langsung. Dan pada saat di Jogja ada nonton bareng movie juga rame kan ya? Namanya yang Jujutsu Kaisen 0 ini kan. Iya. Aku udah sempat bahas Jujutsu Kaisen 0 nih yang di aku konten sendirian kalau nggak salah itu ya. Aku lupa. Kalau Tapi yang nggak jelas sendirian. siapa namanya dia? Yuta ini kan jadi banyak banget yang cosplayin kan. Ah. Sebelum aku tahu ini Sama Gojo kan. sama Gojo. Sebelum aku tahu ini siapa, karakter apa ada di mana, aku tuh sama teman-temanku tuh bilang itu cosplayin karakter chef dari mana sih? Ya bajunya kayak gini banget ya. Iya kan? Gitu. Jadi setelah baca oke. Jujutsu Kaisen tuh memang mencapai puncak popularitasnya setelah season 1 tamat. Sebagaimana Kimetsu no Yaiba. Season 1 anime ya? Tapi dia nggak bisa selevel Kimetsu no Yaiba. Kenapa? Karena Jujutsu Kaisen itu adalah komik bertarung aja. Dan maksud aku nggak nonton sih animenya, cuman skip aja. Seperti halnya mangganya aku juga nggak selesai teman. Aku berhenti di 7, 8, lupa lah. Pokoknya aku juga termasuk yang nggak begitu cocok sama Jujutsu Kaisen karena ya yang dari tadi bilang ajanya itu loh. Maksudnya ini bug big book murni ya. Bug big book murni gitu. Jadi nanti Daris mungkin akan lebih bisa jelasin macam-macam. Tapi aku nggak terlalu cocok. Kemudian animenya juga nggak ngikutin karena aku nggak nemuin sesuatu yang bisa dibilang spesial sih dari animasi atau apa. Nggak tahu ya, mungkin karena aku nggak nonton lebih dalam kali ya. Karena hal yang sama kan aku lakukan atau aku jadi berpengalaman di Kaiju Number 8 kan, Riz. Aku episode 1 2 kayak aku bilang ke Daris, Riz animenya kurang oke gitu. Tapi nyoba sampai episode 6, loh kok ada mekanik yang berbeda yang nggak didapat dari mangganya Kaiju. Nah, aku baru nonton sih. Dan aku nggak nyampe ke sana dalam hal Jujutsu. Jadi Jujutsu itu karena Jujutsu itu kan dia mengandalkan dua hal. Satu adalah karakter, yang kedua adalah mekanik bertarung. Nah, hal yang nggak dipunyai dari mungkin Boku no Hero, mungkin Black Clover itu adalah karakter keren. Iya. Karakter keren yang sangat keren sampai digilai cewek. Itu kan Oke, hal yang dipunyai Hunter x Hunter. Hal yang dipunyai Bleach. Naruto punya, One Piece punya. Bahkan Dragon Ball aja ada Trunks ya mungkin ya. Kalau Dragon Ball mah udah beda level tuh beda. Ya, beda. Karena ini ngomongnya aku adalah demografi cewek. Oke. Yang kemudian suka membaca ini karena karakternya. Awalnya pasti itu, tapi kemudian ketika mereka invest ke dalam beda. Naruto juga nggak? Naruto apalagi mas? Sasuke ya, ada Sasuke ya. Banyak Naruto, Sasuke, Kakashi. Ya. Naruto-nya sendiri banyak yang suka. Ganteng kan Naruto tuh. Pas sudah gede. Yang bikinan itu kan ininya doang. Iya, tapi pas sudah gede emang beda. Aku lebih suka yang masih. Ya ceritanya iya. Bukan bentuknya. Oh iya. Nah, Boku no Hero itu kalau aku boleh menggambarkan itu adalah perkawinan dari Bleach dan Hunter x Hunter. Karakternya yang banyak tiba-tiba banyak. Ya. Terus dan trio ya. Trio itu Naruto. Enggak, kalau trio itu kan emang umumnya ya. Iya. Umumnya Hunter komik. x Hunter berapa? 4? 3? Enggak udah itu enggak berpola itu. Itu 4 tapi kemudian tapi itu enggak berpola itu, lebih parah lagi. Bleach juga enggak, bukan trio.
Iya, akhirnya jadi tim besar kan. Nah, tapi elemen-elemen yang diambil itu adalah pertama pertarungan, kedua mekanik pertarungannya, terus ketiga over explaining-nya. Oke. Jujutsu Kaisen itu berawal dari Gojo ketika menjelaskan jurusnya Gojo, yang sampai sekarang aku juga nggak ngerti ya jurusnya apa. Pokoknya akar pangkat 2 bilangan biner lah, atau apa gitu. Bahkan tapi dia di komik ini dijelaskan di apa kayak apa istilahnya Mas? Narasi caption? Bukan caption, jadi kayak gini lah. Oh. Kayak gini tuh ada penjelasan soal kekuatan Gojo. Cuman akunya memang nggak mudeng. Penerjemahnya juga editornya juga mengeluh sih. Iya. Editor ini Mbak Nia kalau nggak salah ini ya. Sebegitu kompleksnya ya Mbak Nia, sebegitu kompleksnya penjelasan kekuatan-kekuatannya. Nanti kalau udah kaling game itu tambah ngawur lagi. Aku sempat berhenti baca ketika ada satu karakter namanya Hakari ngeluarin penjelasan jurusnya itu adalah judi. Itu anjingnya apa sih? Iya. Itu aku berhenti baca agak lama, agak mudeng aku. Untungnya nggak banyak yang kayak gitu atau banyak? Karena aku sampai pernah baca yang ada yang mereka lawan tuh apa sih yang pohon itu loh. Oh iya juga. Iya maksudnya. Ya maksudnya kayak gitu kan enak-enak aja kan didapatkan gitu. Makin kesini memang sepertinya kelihatannya dia memang makin pengen meniru Hunter x Hunter ya. Jadi penjelasan Hunter x Hunter kan penjelasan kekuatannya rumit sekali Mas. Nen-nya seperti apa, terus dari nen tuh ada ini lawan ini. Dan ini pairingannya sama apa. Nah ini Jujutsu juga begitu. Bahkan tapi core karakternya itu penjelasannya sangat sederhana. Core karakternya kayak Yuji itu dia cuman jago pukul aja. Iya. Mirip banget kayak nggak sama persis tapi kurang lebih kayak Hanamichi Sakuragi. Ya bisanya cuman lebih ke mirip Gon Mas. Gon ya gitu. Karena aku nggak baca. Gon itu juga gitu. Dia cuma simple aja. Iya. Kan jangan Kenpon kan. Kalau Gon jangan Kenpon Des gitu. Ini juga dia cuman emang jago pukul aja. Kemudian si Fushiguro itu Shikigami. Oke. Ada Iya. Ada temennya tuh yang Inumaki itu yang pengucapan itu yang bisa sakit tenggorokannya. Dia harus bawa kutukan lah. Dia bukan apa ya istilahnya itu. Ada kok pengikat kotodama. Dia harus bawa permen pelegat tenggorokan itu kan. Terus yang Nobara itu kan apa namanya? Jadi kalau dipaku gintes gitu kamu voodoo. Ya, voodoo. Nah, itu kan dukun. Sebenarnya aku lebih suka kalau terjemahannya ini kalau di perterjemahan bebasnya di internet itu penyihir. Menurutku itu nggak sama. Oke, beda. Itu beda. Termnya beda ya. Termnya beda. Oke. Di Indonesia dia pakainya shaman. Itu masih sama. Kalau aku lebih cocok dukun sebenarnya. Tapi kalau dukun kan nggak benar ya. Iya. Gojo dukun, orang ganteng kayak gitu dukun. Betul. Nah memang kerumitan ini yang mana membuat orang tuh jadi senang. Sebagaimana senang Hunter itu karena kan rumit sekali ya. Jadi membuat pembaca itu ngerasa aku harus smart enough untuk bisa ngobrol sama orang lain atau gitu kan gitu. Ya. Ada elemen-elemen karakter yang keren dan sebagainya. Terus kerelaan Akutami Sensei itu untuk membunuh karakternya itu juga plus minus sih. Oh iya. Kamu pernah bilang karakter cewek itu ada yang belum lama terus dibunuh, dimatikan gitu. Dimatikan itu agak gimana? Cuman memang kelihatan makin kesini memang makin dia kayak bingung gitu terus jadi dimatiin aja gitu. Oke. Ada kesan yang seperti itu. Ada kesan-kesan seperti dia. Jadi kayaknya dia terlalu bersenang-senang dengan mekanik kekuatan yang ditampilkan. Sampai akhirnya dia jadi bingung sendiri juga. Dan dia mengakui juga. Dia sampai harus konsultasi sama ahli-ahli terkait untuk ini aku teorinya bener nggak ya? Udah kejauhan ya? Udah kejauhan ini teorinya bener nggak ya? Gitu. Ada penjelasan di komik itu ada. Nah, gitu. Terus ini Riz, kalau kita mundur lagi tentang karakter utamanya, formulanya masih pakai formula yang sama karakter utamanya kan Sukuna, Mas. Iya, tapi karakter bukan. Jadi kayak Riz si Deku nggak punya quick, terus
dikasih atau dapat. Oh enggak, kalau dia memang model karakter utama yang dari awal tuh destined. Dia Oh, ya karena nanti di flashback-nya ketahuan ya. Nggak ada flashback sih, ketahuannya di narasi dari Sukuna doang sih. Jadi apaan anjir? Dijelasin ya. Dijelasin ya. Itu worst way to explain sih, anjir. Apaan anjir itu. Iya. Padahal kalau flashback kita dapat itu di Kimetsu asik banget ya. Jadi memang kayaknya dia memang agak bingung nge-mesh banyak hal. Pengen gambar fight terus. Ya benar, kelihatan pengen gambar pertarungan terus. Iya. Karena emang pertarungannya tuh jujur kalau dibaca per chapter seru, maraton juga seru. Oke. Sih gerakannya tuh dahsyat gerakannya. Apa ya? Koreografinya dapat. Iya. Itu menurutku salah satu koreografi paling keren itu adalah ketika Yuji lawan Choso. Choso itu yang ini. Oh, yang dia di kamar mandi, Mas Bagas mungkin pernah lihat dia di toilet gitu gini dan itu kan pakai jurusnya The Raid kan. Oh, pencak silat dong. Memang pencak silat. Jadi dan dia bilang terinspirasi dari The Raid. Nah, jadi beneran cek dekat-dekat jedek. Jeder itu beneran keren banget sih itu. Itu sama kayak Chainsaw Man juga, dia terinspirasi dari itu. Oh, oke. Jadi memang ini emang kalau aku dibilang yang bagus apa ya tarungnya. Kedalaman karakternya nggak ada. Cerita juga enggak? Nggak penting. Kita investnya ke karakternya dan mereka bertarung terus mati atau enggak. Oke. Ceritanya nggak penting. Nah ceritanya apa sih Mas? Ini dunia jujutsu. Di dunia kita ada jujutsu, ada apa penyihir, ada sihir. Awalnya menarik konsepnya bagaimana bahwa kutukan itu datang karena nafsu manusia. Karena kalau ada orang bunuh diri, dia bisa jadi kutukan. Kalau dari ini ada sekelompok orang menginginkan sesuatu itu bisa jadi kutukan dan sebagainya gitu. Itu menarik. Pokoknya hal-hal negatif lah ya. Hal-hal negatif. Gitu. Tapi itu nggak di pick up karena emang dia kayaknya lebih seneng gelut aja gitu. Dan keberadaan akademinya? Ya. Ya udah gitu aja. Kan di awal kan kita ngerasa bahwa ya sekali lagi si Boku no Hero juga ada akademi, ada kelasnya, ada siswa dari mana ketemu. Itu kayaknya nyarat doang. Karena belakangan pun tanpa akademi kondisinya emang udah kayak gitu kan? Kondisinya emang udah kayak gitu. Nah, kalau Boku no Hero kan tanpa akademi itu kan bagian integral dari kalau ini akademi, tapi maksudnya gini loh, ini akademi, sekolah. Kalau mau di bahasa Indonesia kan mungkin SMK. Sekolah kejuruan. Tapi isinya orang-orang yang umurnya kayak umur 30. Iya. Dan di luar sekolah juga ada orang-orang saman-saman yang juga maksudnya mekaniknya menarik sih kayak saman tuh grade 1 sampai kemudian grade itu dijelaskan dengan baik ya. Saman grade spesial, grade kuasi 1, grade 1, grade 3 gitu. Sebagaimana di Kimetsu kan juga ada seperti itu, ada grade-grade-nya itu yang menarik juga sih. Jadi sebenarnya board builds-nya disiapkan dengan baik, tapi kayaknya di tengah jalan dia memutuskan aku pengen bikin battle mangganya. Dan itu hal yang umum di komik Jepang kan? Iya, umum dan yang memetik hasil adalah saat ini produsen game. Karena kan jadi game pertarungannya enak. Benar. Gitu. Cuman emang anjir ribet banget mekaniknya. Oke. Ini Sukuna dikeroyok nggak kalah-kalah Mas. Oke. Dan itu kan mungkin kalau ketika udah baca komiknya aku agak baca komiknya gini ya. Mungkin agak cuman baca per chapter tuh jadi kesel karena nggak kalah-kalah. Di satu sisi Kimetsu no Yaiba Muzan itu juga sekuat itu tapi mekaniknya nggak sederhana sekali. Maksudnya kita cuma justru cukup tahu gitu doang. Ya Muzan beda kasus sih. Bodoh aja dia. Ya begitu sih Jujutsu Kaisen, apalagi sih Mas? Aku tidak bisa ngomong lagi karena memang nggak baca lagi. Tapi memang karakternya keren-keren sih. Gambarnya, nah ini aku banyak yang bilang gambar Jujutsu itu jelek. Aku termasuk, bukan jelek, tapi maksudnya tidak serapi yang bener gitu loh. Cuman dia ketolong banget sama background artisnya. Maksudnya asisten untuk background-backgroundnya, bagus banget. Ya backgroundnya bagus-bagus. Backgroundnya oke banget. Detail, tapi jadi distinct antara karakter yang dia gambar sama backgroundnya tuh jadi kayak emang digambar sama orang yang berbeda. Gitu. Nah,
Tapi menurutku sebagaimana Sakamoto Days, Betul. gambarnya memang cocok buat untuk adegan tarung. Makanya bener itu poin utamanya. Jadi kalau dia gambarnya rapi kayak komik-komik isekai atau Boku no Hero kan rapi ya? Rapi, Boku no Hero rapi. Nah, tapi Boku no Hero rapi bukan berarti nggak punya adegan tarung, tapi works untuk jurus. Iya. Karena dia pakai jurus kan. Kalau ini nggak works, ini memang koreo. Ya, ketika dan clarity-nya jelas. Iya. Ketika bertarung itu kita bisa ngerasakan dia siapa yang mukul siapa, siapa dipukul siapa, siapa terbanting siapa, siapa terbunuh siapa itu kelas. Meskipun warna bajunya sama hitam-hitam itu kan. Tapi jelas. Betul. Itu clarity-nya jelas. Nah, itu yang kayak di Boku no agak rumit karena mau dijelasin gimana pun ujungnya tuh jurusnya tuh bisa mirip gitu loh. Jadi ya wis lah gitu. Itu sih. Oke, itu aja sih. Untuk Jujutsu Kaisen untuk fenomenanya. Lumayan 15 menitan kita ngomongnya. Yes, itu dia. Mudah-mudahan benar-benar udah epilog? Belum ya. Yang epilog si Boku no ya? Yang ini mudah-mudahan memang menjelang segera tamat ya. Itu dia. Kalau aku tidak sabar membahas Kagurabachi sih. Aku udah katanya mau terbit di Indonesia, jadi itu karyanya dia juga. Enggak, itu bagus banget Mas itu Mas. Nanti ya. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di obrolan manga berikutnya teman-teman. Thank you, bye.